Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la khawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang fi'il. Kita kemarin sudah belajar tentang pengantar fi'il ya. Artinya apa fi'il itu dan juga perbedaan dengan antara isim dan fi'il itu apa. Dan juga di video-video saya sebelumnya itu saya sudah menjelaskan juga kalimat isim bentuknya bagaimana, jenis-jenisnya apa, macamnya apa, dan bentuknya seperti apa, itu sudah saya bahas di video saya sebelumnya, yang nantinya itu nanti akan bermanfaat ketika kita menentukan sebuah kedudukan dan juga kita menentukan sebuah jenis kalimat tertentu, apakah dia termasuk kalimat isim ataupun dia termasuk kalimat fi'il. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembagian fi'il ya atau kata kerja. Oke, secara garis besar ya itu bisa kita lihat di bagian ini ya. Ini lebih simpelnya dan lebih mudahnya karena fi'il itu sangat banyak sekali jenisnya dan bentuknya, maka dari itu tentunya kita membuat sebuah pohon ya, kalau di sini saya sebut dengan syajaratul fi'l ya, syajaratul fi'li atau pohon fi'il ya. Banyak sekali modelnya ya, coba kita cek satu persatu. Fi'il kata kerja itu bisa kita melihat, yang pertama itu coba dicek dari sisi kiri ini ya, sisi kanan ini ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Yang paling terkenal, yang paling pertama kita ketahui biasanya adalah fi'il dilihat dari waktunya ya, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan juga fi'il amr ya. Madhi itu waktu dulu, mudhari itu sekarang atau masa depan, amr itu kata perintah. Nah, ini yang sering biasa disebut dengan fi'il ya. Kalau ditanya fi'il itu apa, maka jawabannya biasanya adalah fi'il itu ada 3, fi'il madhi, mudhari, dan amr ya. Tetapi di samping itu sebenarnya sangat banyak sekali model fi'il ya. Yang kedua yaitu ada juga fi'il itu adalah mu'rab dan mabni ya. Jadi dilihat dari sisi ketetapannya, fi'il itu ada yang fi'il mu'rab ya, yang bisa berubah baik itu harokat dan juga penambahan huruf dan sebagainya, pengurangan, ataupun mabni, dia tetap bagaimanapun dia tetap baik harokat dan juga jumlah dari hurufnya ya. Ada juga nanti kita ketemu fi'il itu musbat dan manfi. Ada fi'il mabni majhul dan juga maklum ya. Majhul dan maklum itu berhubungan dengan ada fa'il atau fa'ilnya takdir ataupun dia fa'ilnya terlihat atau jelas. Ada juga dia jamid atau mutasharrif. Fi'il itu bisa saja apakah dia tetap. Jamid itu adalah pasti yang tidak bisa berubah-ubah dia, atau mutasharrif atau dia bentukan dari sebuah tasrif ya, bisa ditasrif dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu bisa saja dia mujarad atau mazid ya. Apakah fi'il itu dia mujarad atau sepi dari huruf lain, ataupun mazid itu ada tambahan dengan dari huruf lain. Ada juga naqis dan tam. Nah, itu adalah beberapa macam-macam daripada fi'il yang itu akan kita bahas satu persatu nanti, sehingga kita akan mengetahui bentuk fi'il itu seperti apa. Nah, dan juga ada juga fi'il itu muakkad, ghairu muakkad. Oke, sangat banyak sekali model fi'il itu. Nah, terus selanjutnya yaitu ada juga fi'il yang berupa lazim dan muta'addi ya. Lazim itu adalah fi'il atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Adapun muta'addi itu adalah fi'il yang membutuhkan objek ya. Contoh fi'il yang secara sederhana ya, kita contohkan fi'il yang atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek, itu contohnya saya mandi. Nah, itu fi'il mandi itu adalah kata kerja yang dia tidak memerlukan objek. Adapun banyak juga lafaz fi'il kata kerja itu yang membutuhkan objek ya.
Misalnya saya memukul dia, saya memakan roti. Nah, itu membutuhkan objek. Nah, seperti itu ya, itu termasuk fi'il lazim dan muta'addi. Ada pembagian juga. Muta'addi itu pembagiannya ada yang ini ya, muta'addi untuk maf'ul satu ya, jadi dia punya objek satu, ada punya objek dua ataupun banyak dan sebagainya, ada punya tiga dan sebagainya ya. Itu nanti akan kita bahas. Yang selanjutnya juga ada fi'il yang sahih. Nah, ini ada ketika kita belajar tasrif ya, itu pasti kita akan mengenal fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Nah, jadi ini satu pembagian ya, sahih sama mu'tal. Nah, sahih itu ada yang mahmus, ada yang mudha'af, ada yang salim. Nah, adapun yang mu'tal itu ada yang lafif makrun, mafruk, naqis, ajwaf, misal dan sebagainya ya. Sahih itu artinya hurufnya itu adalah asli, tidak ada tambahan apapun dan juga tidak ada huruf ilatnya. Adapun mu'tal itu terdapat huruf ilatnya. Nah, seperti itu ya. Yang kesemuanya ini nanti insya Allah akan kita bahas ya, baik melalui ilmu nahwu, karena ini hubungannya dengan dua ilmu nahwu dan juga ilmu shorof. Kita tidak akan lepas namanya ilmu shorof ketika kita membahas tentang fi'il ya, karena sumber daripada fi'il itu salah satunya adalah melalui tasrif. Nah, seperti itu. Maka dari itu ini nanti akan kita bahas secara keseluruhan tentang fi'il, baik fi'il madhi, mudhari, mu'rab, mabni, musbat, manfi, majhul, maklum dan sebagainya. Ini agar kita mengetahui arah daripada kata kerja ya, karena begitu juga isim ya, kita bandingkan antara bentuk-bentuk isim dan juga bentuk-bentuk fi'il seperti apa. Oke, sepertinya itu saja bisa saya sampaikan ya tentang pembagian fi'il. Nanti untuk lebih rincinya silahkan tonton terus ya, kita belajar terus bersama-sama ya, satu persatu akan kita bahas, akan kita kupas sehingga kita akan mengetahui bentuk-bentuk fi'il dan juga macam-macam fi'il, sehingga ketika kita membaca Arab gundul kita bisa menentukan itu fi'ilnya modelnya seperti apa dan bagaimana cara membacanya. Oke, cukup sekian. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.